handle, jangan tempel ke engine. Voice, một dần nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh. Gợi ý, engine speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, we want to be trikamsedi before. Tense leo thang. B5, tegas dingin. B6, hang ngắt xét thủ công. File body, không nhúng tác. Paste below. Malam sebelum penandatanganan merger terbesar dalam karir saya, kakak ipar saya berbisik di telinga suami saya. Suruh dia tanda tangan sekarang, mumpung dia sedang panik. Saya pura-pura tidak mendengar, dan keesokan paginya, mereka baru sadar siapa sebenarnya yang sejak awal memegang seluruh berkas. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ada kisah yang harus diceritakan pelan-pelan, supaya kita semua belajar satu hal sederhana, bahwa kepercayaan tanpa batas bukan kebaikan. Itu hanya pintu yang kita buka untuk orang yang menunggu saat kita lemah. Nama saya Ratna Wijaya, 34 tahun. Sudah 12 tahun saya bekerja di dunia hukum dan kenotariatan. Saya seorang notaris sekaligus pejabat pembuat akta tanah. Kantor saya berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah ruko 3 lantai dengan papan nama yang saya pasang sendiri 10 tahun lalu, saat tangan saya masih gemetar menandatangani akta pertama. Orang mengenal saya sebagai notaris yang teliti, yang membaca setiap pasal 2 kali, yang tidak pernah meloloskan 1 titik koma pun tanpa alasan. Klien datang kepada saya justru karena itu. Karena di tangan saya sebuah dokumen bukan sekedar kertas. Ia adalah janji yang sah di mata hukum. Sore itu Jakarta seperti tak bisa memutuskan dirinya sendiri. Sebentar terik, lalu langit menghitam, lalu hujan turun deras, dan berhenti begitu saja. Saya berdiri di jendela lantai 3, menatap jalanan yang basah di bawah. Aroma kopi dari kafe di seberang bercampur dengan bau aspal yang lembab. Kombinasi yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Hari itu istimewa. Sebuah perusahaan properti besar mempercayakan seluruh proses hukum penggabungan usaha mereka kepada kantor saya. Nilainya bukan main. Aset yang berpindah tangan dalam transaksi itu menyentuh angka 320 miliar rupiah. Bertahun-tahun reputasi saya dibangun batu demi batu. Dan kontrak inilah yang akan menjadi puncaknya. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari panitia merger. Berkas terakhir sudah lengkap. Penandatanganan resmi dijadwalkan lusa. Pukul 10 pagi. Saya membaca pesan itu 2 kali, lalu menghela napas panjang. Hal pertama yang ingin saya lakukan bukan merayakannya. Saya ingin menelepon suami saya, Renjana. Ia 3 tahun lebih tua dari saya. 5 tahun pernikahan kami selalu terasa tenang. Ia jarang bertanya soal pekerjaan, tidak pernah menuntut dibelikan barang mahal. Ia sering berkata, uang bukan yang utama, Ratna. Yang penting kita tenang. Saya mempercayainya sepenuhnya. Saya tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak pernah mengintip percakapannya. Saya bahkan sering berkata pada diri sendiri bahwa saya perempuan yang beruntung, punya suami yang tidak silau pada harta. Baru saja jari saya menyentuh nama Renjana di layar. Sebuah panggilan lain masuk lebih dulu. Ibu saya sendiri. Beliau tidak mengucapkan selamat. Suaranya pendek dan datar. Ratna, turun ke lobi sekarang. Ibu mau bicara. Mendengar nada itu, saya tahu ini bukan hal sepele. Ibu saya bukan tipe yang menelpon tanpa alasan. 10 menit kemudian, beliau sudah berdiri di lobi ruko saya. Blus berwarna abu-abu, rambut disanggul rapi, matanya menatap lurus. Setajam mata orang yang sudah lama membaca manusia. Beliau hanya bertanya satu hal. Berkas merger itu sudah final. Saya terkejut. Ibu tahu dari mana? Ibu punya cara sendiri. Tapi lupakan itu. Beliau menatap saya dalam-dalam. Dengar baik-baik. Ratna, mulai sekarang jangan ceritakan pada siapapun bahwa kontrak ini berjalan lancar, termasuk pada Renjana. Tapi, Bu,
sahut saya spontan. Renjana, suami saya. Justru karena dia suamimu, kau harus berhati-hati. Suara ibu merendah. Ada orang yang tidak pernah meminta apa-apa. Bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil semuanya. Saya terdiam. Saya ingin membantah, ingin membela Renjana. Tapi ketenangan ibu justru membuat saya goyah. Beliau meletakkan tangannya di pergelangan tangan saya. Sentuhannya ringan, tapi mantap. Ibu tidak menyuruhmu berburuk sangka. Ibu hanya memberimu satu ujian. Mulai besok, katakan pada keluarga suamimu bahwa kantormu sedang dalam masalah besar. Bahwa ada indikasi pelanggaran. Izinmu terancam dicabut dan kau hampir bangkrut. Lihat siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh. Sanggup, saya menatap ibu lama sekali. Bagian dalam diri saya menolak. Tapi ada bagian lain. Bagian yang sudah 12 tahun membaca niat manusia di balik dokumen. Yang berbisik bahwa ibu mungkin benar. Akhirnya, saya mengangguk pelan. Saat itu, saya belum tahu bahwa anggukan kecil itu akan membongkar segalanya. Mari saya ceritakan dulu siapa saja yang ada di sekitar saya, supaya Anda paham betapa rapatnya jaring yang kelak melingkari saya. Suami saya, Renjana, lelaki yang tenang, sopan, dan selalu berkata bahwa ia tidak peduli pada harta. Saya menikahinya karena justru itu. Karena di tengah dunia hukum yang penuh perhitungan, ia terasa seperti tempat yang aman. Kakak iparnya, Mbak Sekar, 40 tahun, kakak perempuan Renjana. Ia menikah dengan seorang pengusaha yang usahanya naik turun. Sejak dulu, setiap kali bertemu, matanya selalu menyapu kantor saya, perhiasan saya, mobil saya, dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Bukan kekaguman, lebih mirip perhitungan. Ibu mertua saya, Bu Markona, 62 tahun. Beliau tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar selalu condong membela anak-anak kandungnya. Bagi beliau, saya akan selamanya menjadi menantu. Orang luar yang kebetulan masuk ke dalam rumah. Dan satu orang lagi yang paling saya percaya, VK, asisten notaris saya. Sudah 6 tahun ia bekerja di kantor saya. Tangannya cekatan, ingatannya tajam, dan ia tahu di mana setiap berkas penting saya simpan. Saya menganggapnya bukan sekedar pegawai. Saya menganggapnya seperti adik sendiri dulu. Saat kantor ini masih satu ruangan kecil. Kami pernah duduk berdua di warteg seberang, merayakan kontrak pertama dengan 2 piring nasi dan 1 gelas teh yang kami bagi berdua. Saya tidak tahu bahwa kepercayaan paling besar selalu meninggalkan luka paling dalam. Pernikahan saya dan Renjana dimulai dengan sederhana. Saya yang membiayai sebagian besar kebutuhan kami, karena penghasilan saya memang lebih besar. Renjana bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan menengah. Gajinya cukup, tidak lebih. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya pikir rumah tangga bukan soal siapa membayar apa. Rumah kami, sebuah hunian 2 lantai di kawasan Menteng. Saya beli dengan uang saya sendiri, jauh sebelum kami menikah. Sertifikatnya atas nama saya, bukan karena saya perhitungan, tetapi karena saya seorang notaris. Bagi saya, kejelasan dokumen adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur. Apa yang tertulis dengan benar akan melindungi semua orang di kemudian hari. Tahun-tahun awal terasa hangat, lalu perlahan ada yang berubah. Mbak Sekar mulai sering datang ke rumah. Awalnya hanya mengantar makanan, lalu menginap, lalu suatu hari ia mulai bertanya hal-hal yang membuat saya sedikit terganggu. Ratna, rumah ini atas nama siapa? Sih, tanyanya sambil tersenyum manis. Suatu sore, Renjana ada namanya juga, kan? Namanya juga suami istri, harus sama-sama dong. Saya menjawab seadanya. Ini urusan administrasi lama, Mbak. Nanti kalau perlu kami atur. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya untuk sepersekian detik mengeras. Saya mencatat itu dalam hati. Lalu saya lupakan. Saya selalu percaya
bahwa keluarga tidak akan menyakiti. Itu kesalahan terbesar saya. Vega waktu itu juga melihatnya. Ia berdiri di dapur, membawakan teh. Saat Mbak Sekar pamit, Vega berkata pelan, "Mbak Ratna, hati-hati. Saya tidak suka cara Mbak Sekar melihat kantor kita." Saya tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak nonton drama, Vega." Ia hanya tersenyum. Saya tidak tahu bahwa kalimat itu suatu hari akan terdengar seperti lelucon paling pahit dalam hidup saya. Ujian dari ibu dimulai keesokan harinya. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Di ruang tamu, Renjana sedang duduk membaca koran. Mbak Sekar kebetulan menginap, duduk di sofa seberang sambil menatap layar ponselnya. Saya menarik napas. Lalu memainkan peran yang sudah saya latih. Saya menjatuhkan tas saya di kursi. Bahu saya turun. Wajah saya buat selelah mungkin. "Mas," kata saya. Suara saya sengaja saya buat bergetar. Sepertinya kantor saya dalam masalah besar. Renjana menurunkan korannya. "Masalah apa?" "Ada laporan ke majelis pengawas. Katanya ada dugaan pelanggaran dalam salah satu akta yang saya buat." Saya menelan ludah. "Kalau terbukti, izin saya bisa dicabut, kantor bisa tutup. Dan ada klien yang mengancam menuntut ganti rugi. Saya mungkin akan kehilangan semuanya." Hening sejenak. Saya menunggu Renjana berdiri, memeluk saya. Berkata bahwa kami akan menghadapinya bersama. Itu yang saya harapkan dari seorang suami. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah pertanyaan yang dingin dan cepat. Seperti orang yang baru saja membuka kalkulator. Tuntutannya berapa besar? Rumah ini ikut disita. Tidak. Pertanyaan itu seperti siraman air dingin. Bukan soal ia bertanya tentang utang. Itu wajar. Tetapi prioritas pertamanya adalah rumah, bukan saya. Dan dari sofa seberang, saya melihat sesuatu yang lebih dingin lagi. Mbak Sekar menurunkan ponselnya. Matanya kini menyala. Bukan oleh rasa iba, tapi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama ia tunggu. "Aduh, kasihan sekali," kata Mbak Sekar dengan nada yang dibuat-buat. "Tenang, Ratna, keluarga pasti bantu. Tapi ngomong-ngomong, supaya aman, rumah ini sebaiknya jangan atas nama kamu dulu. Kalau disita kan bahaya. Mendingan kita amankan ke nama mama. Nanti kalau urusanmu beres, balik lagi." Saya menatapnya. Di balik wajah yang seolah peduli, saya mendengar suara perangkap yang menutup pelan-pelan. Inilah ujian yang ibu maksud. Dan baru 1 jam berjalan. Jawabannya sudah mulai terlihat. Nanti saya pikirkan. "Mbak," jawab saya pelan. Lalu saya pamit ke kamar, berpura-pura ingin menangis sendirian. Tapi begitu pintu tertutup, mata saya kering. Dan otak seorang notaris, mulai bekerja dengan sangat tenang. Beberapa hari kemudian, ujian itu naik 1 tingkat. Ibu mertua saya, Bu Markona, datang ke rumah. Beliau yang biasanya jarang bicara. Kali ini langsung pada intinya. Beliau duduk di hadapan saya, menggenggam tangan saya seolah penuh kasih. "Ratna, Mama dengar kantormu lagi susah. Sabar, ya. Nak." Beliau mengusap punggung tangan saya. "Tapi Mama dengar saran Sekar bagus. Rumah ini balik nama ke Mama dulu, ya. Demi keamanan kamu sendiri. Mama ini orang tua. Masa Mama mau menipu menantu sendiri?" Saya menunduk, menyembunyikan ekspresi saya. "Sertifikatnya ada di kantor. Bu, nanti saya cari. Jangan lama-lama. Ya, soalnya kalau keburu disita, repot." Senyum beliau tampak hangat, tapi saya yang sudah belasan tahun membaca wajah orang yang menandatangani akta dengan niat tersembunyi, tahu betul senyum seperti apa itu. Itu senyum orang yang ingin sesuatu sebelum waktunya. Malam itu, saya tak tahu mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya. Yang membuat dada saya benar-benar dingin terjadi 3 malam kemudian. Saya terbangun tengah malam karena haus. Saat melewati ruang kerja, saya mendengar suara Renjana yang teredam dari balik pintu. Ia sedang menelpon. Suaranya pelan, seperti orang yang takut didengar. Saya berhenti. Saya tidak biasa menguping. Tapi malam itu, sesuatu menahan kaki saya. Iya,
Mbak Sekar, sudah saya bilang ke dia, kata Renjana. Sepertinya dia memang lagi kacau. Arus kasnya macet, katanya. Klien mau menuntut. Hening sebentar. Lalu ia melanjutkan, apartemen di Kuningan itu juga atas nama dia. Kalau dia bangkrut, bisa ikut bermasalah. Mendingan kita amankan dulu. Surat-suratnya saya yang urus. Saya berdiri di balik pintu, membeku. Renjana tidak menyebut nama saya. Ia menyebut saya dia. Lelaki yang 5 tahun tidur di samping saya. Kini berbicara tentang saya, seperti membicarakan sebuah aset yang harus diselamatkan sebelum tenggelam. Lalu suaranya merendah lagi. Mama sudah setuju. Besok kita ke notaris lain. Urus balik nama rumah. Biar Ratna tanda tangan saja. Dia lagi panik. Pasti nurut. 3 kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala saya. Mereka bahkan sudah menyiapkan notaris lain. Mereka lupa satu hal sederhana, bahwa istri yang mereka anggap sedang panik itu adalah notaris yang lebih paham hukum daripada mereka semua. Saya kembali ke kamar tanpa suara. Saya tidak menangis. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat pernikahan saya apa adanya. Sebuah dokumen yang ternyata tidak pernah ditandatangani dengan niat yang sama. Saya teringat malam-malam awal pernikahan kami. Renjana yang dulu menyebut nama saya dengan lembut. Renjana yang dulu berkata bahwa ia bersyukur menikahi perempuan yang kuat. Apakah semua itu pernah sungguh-sungguh? Atau sejak awal, ia hanya melihat saya sebagai pintu menuju kenyamanan yang tidak pernah ia kerjakan sendiri. Saya tidak punya jawabannya malam itu. Tapi saya tahu satu hal, air mata tidak akan menjawabnya. Hanya bukti yang bisa. Esok paginya, saya bangun lebih awal dari Renjana. Saya menyiapkan sarapan seperti biasa. Saya bahkan tersenyum saat menyerahkan kopi kepadanya. Ia tidak tahu bahwa istri yang ia kira sedang hancur itu semalam telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan perempuan yang marah, tapi perempuan yang tenang, yang sudah memutuskan untuk mengumpulkan setiap potong kebenaran, satu persatu. Esok paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Tapi ada yang berbeda dalam diri saya. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dan hal kecil pertama yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Di meja kerja saya, ada sebuah map client merger. Map itu seharusnya selalu saya simpan di lemari arsip terkunci. Tapi pagi itu, map itu ada di meja. Dan salah satu dokumen di dalamnya tersusun terbalik. Saya orang yang teliti. Saya tidak pernah menaruh dokumen terbalik. Seseorang telah membukanya. Saya memanggil Vega dengan tenang. Vega, map merger ini kamu yang pegang kemarin. Vega menoleh. Sekilas, ada sesuatu yang melintas di wajahnya. Cepat sekali, tapi saya melihatnya. Iya. Mbak, kemarin saya pinjam untuk salin daftar isi. Maaf. Mungkin lupa saya rapikan. Saya tersenyum. Tidak apa-apa. Lain kali, kembalikan ke lemari, ya. Tapi di dalam dada saya, sesuatu retak pelan. Vega tidak pernah lupa merapikan apapun. Selama 6 tahun. Tidak pernah sekalipun. Dan map itu, yang berisi detail transaksi 320 miliar. Bukan map yang sembarangan dibuka untuk menyalin daftar isi. Saya tidak menuduhnya. Belum. Tapi mulai hari itu, diam-diam saya memasang catatan kecil di setiap berkas penting. Dan saya mulai memperhatikan kemana saja salinan-salinan itu pergi. Selama beberapa hari, drama itu berjalan di 2 panggung. Di rumah, Renjana dan keluarganya semakin sering menanyakan kapan saya akan menandatangani balik nama rumah. Mbak Sekar bahkan sudah menyiapkan draft akta dari notaris pilihannya. Lengkap. Tinggal tanda tangan. Mereka begitu yakin saya akan menurut. Di kantor, saya mulai melihat pola yang lebih besar. Ada klien lama saya yang tiba-tiba menelpon, bertanya, apakah benar kantor saya akan tutup? Ada rekan kerja yang berbisik bahwa beredar kabar izin saya bermasalah. Padahal saya tidak pernah menceritakan kebohongan itu kepada siapapun di luar keluarga suami saya. Berita bohong yang saya buat untuk menguji satu keluarga, kini menyebar keluar. Dan itu berarti satu hal.
Ada seseorang yang sengaja menyebarkannya. Seseorang yang ingin saya benar-benar jatuh. Supaya klien-klien saya berpindah tangan. Saya menelpon ibu. Saya ceritakan semuanya. Suara ibu di seberang sana tetap tenang. Seperti biasa. Bagus, kata beliau. Ujian ini ternyata lebih berguna dari yang ibu kira. Mereka tidak hanya ingin rumahmu, Ratna. Mereka ingin kantormu. Mereka ingin namamu hancur, supaya mereka bisa mengambil klien-klienmu. Sekarang dengar ibu baik-baik. Jangan marah dulu. Orang yang marah selalu kalah. Yang menang adalah yang sabar mengumpulkan bukti. Kalimat ibu itu mengubah segalanya. Saya berhenti merasa menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti seorang notaris yang sedang menyusun perkara. Saya menemui Pak Wirya, pengacara yang sudah lama menjadi rekan kantor saya. Lelaki parubaya, tenang. Dengan tatapan orang yang terbiasa melihat badai di ruang sidang, ia mendengarkan cerita saya tanpa memotong. Lalu, ia membuka laptopnya dan menuliskan beberapa poin. Waktu, tempat, saksi, bukti. Bu Ratna, kata Pak Wirya pelan, Anda sedang memainkan peran orang yang terpuruk. Tapi pada kenyataannya, Anda membutuhkan sesuatu untuk memastikan niat mereka. Anda ingin mendengarnya langsung dengan telinga sendiri, secara sah. Benar begitu. Saya mengangguk. Saya tidak mau menuduh siapapun hanya karena satu percakapan telepon yang saya curi dengar. Saya notaris, Pakistan. Saya tahu bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik menyerang saya. Buktinya harus bersih, harus sah di mata hukum. Pak Wirya tersenyum tipis. Itu baru klien yang saya kenal. Maka kami menyiapkan rencana, bukan untuk menjebak orang yang tidak bersalah, tetapi untuk membiarkan orang yang memang bersalah menunjukkan dirinya sendiri dalam ruang yang sah dan terdokumentasi. Saya tidak akan menciptakan kejahatan mereka. Saya hanya akan membuka panggung dan membiarkan mereka melangkah ke atasnya sendiri. Malam berikutnya, Renjana mencoba cara yang lebih halus. Ia masuk ke kamar, membawa secangkir teh hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan saya. Ratna, katanya lembut. Aku tahu kamu sedang berat. Aku cuma mau kita aman. Apartemen di Kuningan itu. Bagaimana kalau kita pindahkan dulu ke nama Mas Bagas, suami Mbak Sekar? Dia pengusaha. Lebih aman dari sitaan. Nanti kalau urusanmu beres, dia kembalikan. Saya menatap teh di tangan saya. Manis di luar, tapi saya tahu ada perhitungan dingin di dalamnya. Mas, kata saya pelan. Kenapa harus ke nama suami Mbak Sekar? Kenapa bukan ke namamu sendiri sebagai suami saya? Renjana tersentak. Untuk sesaat, ia kehilangan kata. Itu. Supaya lebih aman. Bagas lebih paham soal aset. Saya hampir tertawa di dalam hati, bahkan dalam rencana mereka sendiri. Renjana hanya menjadi perantara. Yang akan benar-benar memegang apartemen saya adalah keluarga kakaknya. Suami saya tidak cukup mereka percaya untuk memegang hasil rampasan itu. Betapa rapuh posisi lelaki yang saya nikahi ini. Ia mengkhianati istrinya dan bahkan tidak mendapat bagian yang layak dari pengkhianatannya sendiri. Beri saya waktu. Mas, lusa, kata saya. Ia mengangguk, lega. Mengira saya sudah luluh. Ia tidak tahu. Malam itu, saya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar yang saya susun bersama Pak Wirya. Nama Bagas, kakak ipar yang bahkan belum pernah bertemu saya, tapi sudah menunggu untuk memiliki apartemen saya. Suatu sore, Mbak Sekar datang ke kantor saya tanpa janji. Ia membawa map berisi akta balik nama yang sudah ia siapkan. Wajahnya penuh simpati palsu. Ratna, ini demi kebaikanmu. Mama sudah tidak bisa tidur memikirkan rumah itu. Ayo, tanda tangan saja sekarang. Kakak sudah bawa notarisnya. Dia menunggu di mobil. Saya melihat map itu. Saya melihat juga bahwa di dalam tas Mbak Sekar ada map lain. Map yang sampulnya saya kenal. Itu warna map klien saya. Map yang seharusnya tidak pernah keluar dari kantor ini. Dada saya berdegup. Tapi wajah saya tetap tenang. Mbak, saya sedang banyak pikiran. Beri saya waktu sampai lusa. Lusa
pasti saya putuskan. Lusa. Kenapa lusa? Mata Mbak Sekar menyipit. Karena lusa, semua urusan saya selesai, kata saya. Dan itu kebetulan adalah satu-satunya kalimat jujur yang saya ucapkan kepadanya dalam beberapa minggu terakhir. Karena lusa memang adalah hari penandatanganan merger. Hari saat semua kebenaran akan diletakkan di tempatnya. Malam itu, saya dan Vega lembur di kantor. Atau lebih tepatnya, saya membiarkan Vega berpikir bahwa kami lembur biasa. Saya sengaja meletakkan sebuah map merger palsu, lengkap dengan angka-angka yang sudah saya ubah di laci yang biasa ia akses. Lalu, saya pamit keluar sebentar, pura-pura membeli makan malam dari kafe di seberang. Melalui jendela kaca kantor saya yang menyala, saya melihat siluet Vega. Ia bangkit dari kursinya. Ia mendekati laci itu. Ia mengeluarkan ponselnya, dan ia mulai memotret satu persatu halaman map palsu itu. Saya berdiri di seberang jalan, memegang segelas kopi yang mulai dingin. Hati saya hampa. VK, adik yang saya pilih sendiri. Orang yang pernah berbagi satu gelas teh dengan saya di hari paling miskin dalam hidup kami. Kini sedang menjual saya, lembar demi lembar, kepada orang yang ingin menghancurkan saya. Saya tidak masuk. Saya tidak berteriak. Saya hanya memesan satu kopi lagi dan membiarkan dia menyelesaikan pengkhianatannya. Karena setiap foto yang ia ambil malam itu adalah satu lagi paku di peti yang sedang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Tapi keserakahan mereka tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, sebuah surat resmi datang ke kantor saya. Surat dari Majelis Pengawas Notaris memanggil saya untuk klarifikasi atas sebuah laporan. Seseorang telah melaporkan saya, menuduh saya melakukan pelanggaran dalam sebuah akta. Tangan saya dingin saat membaca nama pelapor di bagian bawah surat. Sebuah nama yang dipinjam, tapi alamatnya saya kenali. Itu alamat rumah Mbak Sekar. Mereka tidak lagi sekedar menyebarkan gosip. Mereka kini benar-benar membuat laporan resmi. Berharap izin saya dicabut sungguhan, supaya kebohongan yang saya ciptakan untuk menguji mereka berubah menjadi kenyataan. Mereka ingin saya jatuh dengan tangan lembaga negara. Saya membawa surat itu kepada Pak Wirya. Ia membacanya dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Justru ini bagus, Bu Ratna, katanya. Mereka baru saja meninggalkan jejak tertulis. Laporan palsu adalah pisau bermata dua. Kalau terbukti palsu, pelapornya yang akan berurusan dengan hukum. Kita simpan ini sebagai bukti niat jahat mereka. Saya menghadiri panggilan majelis dengan kepala tegak. Saya membawa seluruh berkas akta yang dipersoalkan. Lengkap, rapi, tanpa cacat. Majelis memeriksanya selama 2 jam, lalu menyatakan bahwa laporan itu tidak berdasar. Akta saya bersih sempurna. Mereka bahkan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Saya keluar dari ruangan itu dengan satu dokumen baru di tangan. Surat keterangan resmi bahwa saya tidak bersalah. Sebuah bukti yang kelak akan sangat berharga. Malam itu, kebohongan kecil yang dirancang ibu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang siapapun duga. Mereka mengira sedang menjebak saya, padahal mereka sedang menulis pengakuan mereka sendiri, lembar demi lembar. Lalu ada satu kejadian lagi yang membuat saya benar-benar memahami sejauh apa rencana mereka. Suatu sore, asisten rumah tangga saya, Mbak Lasmi, yang sudah lama bekerja di rumah Menteng, menelpon saya dengan suara berbisik. Mbak Ratna, katanya. Tadi Mbak Sekar dan seorang lelaki datang ke rumah. Mereka bilang mau mengukur rumah untuk renovasi, tapi saya curiga. Mbak, lelaki itu memotret seluruh ruangan dan menanyakan letak lemari tempat Mbak menyimpan surat-surat. Saya menutup mata sejenak. Mereka bahkan sudah mendatangkan orang untuk mensurvei rumah saya. Seolah rumah itu sudah menjadi milik mereka. Mereka begitu yakin akan menang. Terima kasih, Mbak Lasmi, kata saya. Tolong, jangan biarkan siapapun membuka lemari itu. Dan kalau mereka datang lagi, catat tanggal dan jamnya untuk saya. Baik, Mbak, saya jaga betul. Saya meletakkan telepon. Setiap langkah yang mereka ambil untuk merebut justru menjadi satu lagi bukti yang saya kumpulkan. Mereka berlomba menggali, dan saya hanya perlu mencatat
seberapa dalam lubang yang mereka buat. Keesokan harinya, saya datang ke kantor lebih awal. Saya memeriksa map palsu itu. Benar saja, susunannya sedikit bergeser. Ada satu lembar yang tidak pas dengan jepitannya. Vega memang sudah membukanya. Saya menutup map itu kembali, lalu menyimpannya dengan tenang. Lalu saya melakukan sesuatu yang sudah saya rencanakan bersama Pak Wirya. Saya memasang sistem perekam di ruang rapat kantor, sesuai prosedur yang sah. Sebuah kamera pengawas yang memang terdaftar untuk keamanan kantor. Dengan pemberitahuan tertulis di pintu masuk. Semua dalam koridor hukum. Karena saya tahu, bukti yang dikumpulkan dengan cara melanggar hukum tidak akan ada gunanya di hadapan majelis. Saya tidak boleh menjadi seperti mereka. Hari itu juga, saya menerima panggilan dari klien merger saya. Suaranya khawatir. Bu Ratna, maaf. Saya mendengar kabar yang kurang enak. Ada orang yang menghubungi kami, mengaku punya informasi bahwa kantor Anda sedang bermasalah. Orang itu menawarkan jasa notaris lain untuk meneruskan proses kami. Kami jadi ragu. Tangan saya mendingin, tapi suara saya tetap stabil. Bolehkah saya tahu siapa yang menghubungi Bapak? Seorang perempuan. Ia mengirim beberapa foto dokumen sebagai bukti bahwa ia mengetahui detail transaksi kita. Katanya namanya. Sebentar. Sekar. Saya menutup mata sejenak. Jadi inilah rencana mereka yang utuh. Bukan sekedar merebut rumah. Mbak Sekar ingin mengambil alih klien terbesar saya. Ia menggunakan foto-foto yang dicuri Vega sebagai bukti bahwa ia mengetahui dari dalam. Ia ingin meyakinkan klien bahwa saya akan tumbang, lalu memindahkan transaksi 320 miliar itu ke notaris pilihannya dan mengambil komisinya. Tapi mereka tidak tahu bahwa foto-foto yang mereka pegang adalah foto dari map palsu. Angka-angka di dalamnya salah, pasal-pasalnya tidak sesuai. Mereka sedang memamerkan bukti palsu kepada klien tanpa menyadarinya. Pakistan, kata saya dengan tenang. Tolong jangan ambil keputusan apapun sampai besok pagi. Datanglah ke acara penandatanganan seperti yang dijadwalkan. Saya jamin, semua akan jelas di sana. Dan tolong, simpan semua pesan dari perempuan bernama Sekar itu. Jangan dihapus. Klien saya terdiam sebentar. Lalu ia berkata, "Baik, Bu, saya percaya Anda. Selama ini Anda tidak pernah mengecewakan kami." Saya menutup telepon. Lalu, saya menelpon Pak Wirya. "Semua sudah lengkap," kata saya. Mereka sudah menyebarkan dokumen palsu sebagai bukti. Mereka sudah menghubungi klien saya. Besok, kita undang mereka semua. Pak Wirya menjawab dengan nada datar yang justru menenangkan. Bu Ratna, sejak sekarang, jangan lagi lihat ini sebagai urusan perasaan. Ini sengketa dengan indikasi pidana, pencurian dokumen, pencemaran nama baik, percobaan penipuan dokumen. Kita melangkah satu persatu. Saya mendengarkan dan melakukan persis seperti itu. Saya membatasi keluar rumah. Saya menghindari pertemuan keluarga, bukan karena takut, tetapi karena saya tidak mau memberi mereka kesempatan untuk memancing reaksi saya sebelum waktunya. Di rumah, saya tetap berpura-pura lemah. Saya bahkan berkata pada Renjana, "Mas, mungkin lusa setelah urusan kantor saya, kita bicarakan soal rumah itu." Renjana mengangguk. Dan saya melihat kelegaan di matanya. Kelegaan seorang lelaki yang mengira mangsanya sudah menyerah. Ia memeluk saya malam itu. Pelukan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti tangan yang sedang meraba isi dompet. Malam terakhir sebelum hari penandatanganan, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu esok hari saya akan kehilangan dua hal sekaligus. Saya akan kehilangan suami yang ternyata tidak pernah benar-benar memilih saya. Dan saya akan kehilangan Vega, adik yang saya bangun dari nol. Kemenangan yang menanti esok hari terasa sepahit obat. Saya membuka laci meja saya. Di sana tersimpan rapi sebuah map asli, berisi seluruh sertifikat, akta, dan dokumen yang sesungguhnya. Semuanya atas nama saya. Bersih, sah, tidak tergoyahkan. Mereka menghabiskan berminggu-minggu menyusun rencana untuk merebut kertas-kertas itu. Mereka tidak pernah sadar bahwa untuk merebut sesuatu
dari seorang notaris. Kau harus lebih paham hukum daripada dia, dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih paham. Saya menutup laci itu. Lalu saya berbisik pada diri sendiri kalimat yang ibu ajarkan. Yang menang bukan yang paling marah, tapi yang paling sabar. Hari penandatanganan tiba. Pukul 10 kurang seperempat. Ruang rapat di lantai 3 kantor saya sudah terisi. Di satu sisi meja panjang duduk perwakilan perusahaan klien merger saya, lengkap dengan tim hukum mereka. Di sisi lain, Pak Wirya, tenang, seperti biasa, dengan map tebal di hadapannya. Saya juga telah mengirim undangan lain, undangan yang tidak diduga oleh para tamu istimewa saya. Beberapa menit kemudian, mereka berdatangan. Renjana, dengan wajah bingung. Mengapa ia dipanggil ke kantor istrinya? Mbak Sekar, dengan senyum percaya diri. Mengira ia diundang untuk menyaksikan saya menyerahkan klien. Bu Markona berjalan di belakang mereka. Dan terakhir, VK yang melangkah masuk dengan wajah pucat, seolah sudah merasakan sesuatu yang salah. Saya berdiri di ujung meja. Saya tidak mengenakan wajah orang yang terpuruk lagi. Saya mengenakan blus kerja saya yang paling rapi. Dan saya berdiri tegak, seperti seorang notaris di hadapan aktanya. Terima kasih semua sudah datang, kata saya. Suara saya tenang dan jelas. Hari ini, kita akan menandatangani dua hal. Yang pertama, akta merger senilai 320 miliar rupiah yang sah dan lengkap di tangan saya. Saya melihat wajah Mbak Sekar mengeras. Ini bukan adegan yang ia bayangkan. Dan yang kedua, lanjut saya. Kita akan meluruskan beberapa kesalahpahaman. Mbak Sekar, saya dengar Mbak menghubungi klien saya. Mbak menawarkan jasa notaris lain dan menunjukkan foto-foto dokumen sebagai bukti bahwa Mbak mengetahui transaksi ini dari dalam. Benar begitu? Mbak Sekar tersentak. Saya hanya membantu. Kantormu kan sedang bermasalah. Ratna, saya khawatir klienmu dirugikan. Khawatir. Saya tersenyum tipis. Lalu, dari mana Mbak mendapatkan foto-foto dokumen rahasia klien saya? Hening. Wajah Mbak Sekar berubah. Ia melirik Vega. Sekilas saja, tapi seluruh ruangan menangkapnya. Pak Wirya membuka mapnya. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Ini, katanya pelan, adalah salinan dari pesan yang Mbak Sekar kirimkan kepada klien Bu Ratna. Klien yang baik hati menyimpannya atas permintaan kami. Di dalamnya ada foto-foto dokumen. Menariknya, dokumen-dokumen dalam foto ini palsu. Angkanya keliru. Pasalnya tidak ada dalam berkas asli manapun. Karena foto ini diambil dari sebuah map yang sengaja Bu Ratna siapkan sebagai umpan. Wajah Mbak Sekar memutih. Umpan, ya, kata saya. Map yang Vega foto malam itu di kantor ini. Saya mengalihkan pandangan ke Vega. Tubuhnya gemetar. Matanya tidak berani menatap saya. Vega, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya melembut. Selama 6 tahun. Kamu yang paling saya percaya. Saya tidak akan bertanya kenapa. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya melihatmu malam itu. Dari kafe di seberang, air mata Vega jatuh. Maafkan saya, Mbak, bisiknya. Suaranya pecah. Mbak Sekar, dia menjanjikan saya uang. Adik saya sakit, butuh operasi. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya menatapnya lama. Ada sesuatu yang patah di dalam dada saya. Tapi saya tidak berteriak. Saya tidak memarahinya. Saya hanya berkata pelan, kalau kamu datang kepada saya dan menceritakan soal adikmu, saya akan membantumu. WK, tanpa kamu harus menjual saya. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan bahwa kamu butuh uang, tapi bahwa kamu memilih mengkhianati daripada meminta. Lalu, ibu mertua saya, Bu Markona, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat suara. Ratna, ini kan keluarga. Tidak usah dibawa ke ranah hukum. Sekar hilaf. Vega juga sudah minta maaf. Kita selesaikan baik-baik saja. Saya menoleh kepada beliau. Bu, selama ini saya selalu menghormati ibu. Tapi ibu juga ikut menekan saya untuk membalik nama rumah saya ke nama ibu. Saat ibu mengira saya hampir bangkrut. Sertifikat itu atas nama saya. Bu,
Saya membelinya dengan uang saya sendiri sebelum saya menikah dengan Renjana. Apa ibu masih ingat? Bu Markona membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Lalu giliran Renjana. Lelaki itu berdiri dengan wajah pucat. Ratna, aku bisa jelaskan. Aku cuma ingin melindungi aset kita. Aku tidak bermaksud, Mas, potong saya. Suara saya tenang dan dingin. Malam itu, kamu menelpon kakakmu. Aku mendengar semuanya. Kamu menyebutku dia. Kamu bilang aku sedang panik, jadi aku pasti akan menurut. Kamu sudah menyiapkan notaris lain untuk membalik nama rumah dan apartemen tanpa sepengetahuanku. Renjana terdiam. Ia tidak bisa membantah karena ia tahu setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Aku tidak pernah menuntut apapun darimu selama 5 tahun. Lanjut saya. Aku membiayai rumah ini. Aku membiayai hidup kita. Dan aku tidak pernah mempersoalkannya. Karena aku percaya dalam pernikahan. Uang bukan yang utama. Itu kalimatmu. Ternyata kalimat itu hanya berlaku selama kamu pikir aku punya uang. Pak Wirya kembali bicara dengan nada profesional. Untuk diketahui semua yang hadir, rumah di Menteng dan apartemen di Kuningan. Keduanya tercatat sah atas nama Bu Ratna Wijaya dengan akta yang terbit sebelum pernikahan. Tidak ada satupun yang dapat memindahkannya tanpa persetujuan beliau. Setiap upaya untuk memaksa penandatanganan dengan menciptakan tekanan dapat dikategorikan sebagai percobaan penipuan. Lalu, ia meletakkan satu dokumen terakhir di meja. Sebuah berita acara pemeriksaan internal. BK, kata Pak Wirya. Hari ini, kamu bisa menandatangani konfirmasi keterangan. Jelaskan bagaimana Mbak Sekar menghubungimu, bagaimana ia menjanjikan uang, dan informasi apa saja yang kamu serahkan. Jika kamu kooperatif, itu akan menjadi pertimbangan yang meringankan nanti. Vega menandatangani dengan tangan gemetar. Tinta meresap ke kertas, seperti noda yang tidak bisa dihapus. Saya berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, langit Jakarta cerah. Saya tidak ingin mendengar lagi detail-detailnya. Berapa yang Mbak Sekar janjikan? Apa rencana mereka selanjutnya? Saya hanya melihat satu hal dengan sangat jelas, bahwa ini bukan sekedar soal keluarga suami yang serakah. Ini adalah jaring keserakahan yang saling terkait. Suami, kakak ipar, mertua, dan orang yang saya percaya. Semua tertarik ke pusaran yang sama. Saya berbalik. Para perwakilan klien merger masih duduk di sana, menyaksikan semuanya. Saya menarik napas, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, bapak-bapak harus menyaksikan urusan keluarga saya. Tapi saya ingin Anda melihatnya. Supaya Anda tahu, notaris yang menangani transaksi Anda adalah orang yang menjaga setiap dokumen. Bahkan saat orang terdekatnya berusaha mencurinya." Perwakilan klien, seorang lelaki tua berwibawa, mengangguk perlahan. Justru karena hari ini, Bu Ratna, kami semakin yakin menyerahkan urusan ini kepada Anda. Mari kita tanda tangani, dan di hadapan mereka semua, di hadapan suami yang mengkhianati, kakak ipar yang serakah, mertua yang menekan, dan asisten yang menjual saya. Saya menandatangani akta merger 320 miliar itu. Pena saya menyentuh kertas dengan bunyi yang kering dan pasti. Bunyi yang menutup satu babak dan membuka babak yang lain. Setelah para klien pamit, ruangan itu menyisakan keluarga suami saya. Mbak Sekar masih duduk. Wajahnya antara marah dan takut. "Kamu mau apa?" "Ratna, mau menjebloskan kakakmu sendiri ke penjara?" Ibu saya, yang sejak tadi duduk diam di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya. Suaranya rendah, tapi berat. Menerima kebaikan orang seujung kuku. Orang yang tahu diri akan berterima kasih seumur hidup. Tapi menjual orang yang menganggapmu keluarga demi sedikit uang, kau akan menanggung malunya seumur hidup. Tidak ada yang berani menjawab ibu. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan mempermalukan keluarga ini lebih jauh, kata saya. Tapi semua urusan mulai hari ini akan melalui
pengacara, soal perceraian, soal pencurian dokumen, soal pencemaran nama baik. Semua ada salurannya masing-masing. Saya tidak akan berteriak. Saya hanya akan meletakkan setiap kebenaran di tempatnya. Persis seperti yang saya lakukan pada setiap dokumen. Selama 12 tahun, saya berjalan keluar dari ruangan itu. Di belakang saya mendengar Mbak Sekar mulai menangis. Bu Markonah memanggil-manggil nama saya. Dan Renjana terdiam, membisu. Saya tidak menoleh. Hari-hari setelah itu berjalan seperti dokumen yang ditata ulang. Rapi. Satu persatu. Tanpa drama. Proses perceraian saya dan Renjana berjalan melalui Pak Wirya. Renjana sempat datang ke kantor saya. Beberapa hari kemudian, wajahnya kuyu. Ia berdiri di pintu, tidak berani masuk. Ratna, katanya pelan. Aku tahu aku salah, tapi tolong, jangan akhiri semuanya. Kita masih bisa memperbaiki. Saya menatapnya. Saya menunggu apakah ada rasa sakit di dada saya. Ternyata tidak ada, hanya ketenangan. Mas, kata saya, kamu tidak datang karena menyesal telah menyakiti saya. Kamu datang karena baru sadar bahwa rumah, apartemen, dan kantor itu memang milik saya, dan kamu tidak bisa mengambilnya. Kalau saya benar-benar bangkrut malam itu, kamu sudah pergi tanpa menoleh. Aku tahu itu. Kamu juga tahu. Renjana tidak menjawab. Karena memang tidak ada yang bisa ia jawab. Pulanglah. Mas, kata saya. Urusan kita biar dokumen yang menyelesaikan. Itu lebih jujur daripada kata-kata kita berdua. Ia pergi. Dan itu kali terakhir saya melihatnya berdiri di kantor saya. Mbak Sekar dan upayanya merebut klien saya berakhir memalukan. Klien merger saya. Alih-alih berpindah, justru menambah 2 transaksi baru ke kantor saya. Kabar bahwa seorang notaris berhasil mempertahankan integritasnya di tengah pengkhianatan keluarga, menyebar pelan di kalangan para pengusaha. Reputasi yang ingin mereka hancurkan malah tumbuh lebih kuat. Itulah ironi keserakahan. Ia sering menggali lubang, lalu jatuh ke dalamnya sendiri. Bu Markonah tidak pernah lagi menghubungi saya. Saya dengar di antara anak-anaknya sendiri. Kini sering terjadi pertengkaran soal siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Rumah yang mereka incar tidak pernah mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan hanyalah keretakan di antara mereka sendiri. Dan Vega, suatu sore, ia datang ke kantor saya, membawa map kecil. Di dalamnya surat pengunduran diri dan sejumlah uang. Ini tabungan saya, Mbak, katanya. Suaranya bergetar. Tidak seberapa, tapi saya ingin mengembalikan apa yang saya bisa. Saya tahu ini tidak akan menghapus apa yang sudah saya lakukan. Saya menatapnya lama, lalu saya mendorong amplop itu kembali. Simpan untuk operasi adikmu, kata saya. Saya tidak butuh uangmu, WK. Saya hanya butuh kamu mengerti satu hal. Orang yang sudah dianggap keluarga tidak saling menjatuhkan seperti ini. Tapi mulai sekarang, jangan panggil saya Mbak lagi. Kita berhenti sampai di sini. Vega menangis tanpa suara. Lalu ia membungkuk dalam-dalam dan pergi. Saya tidak tahu kemana hidupnya akan membawanya. Saya hanya berharap suatu hari ia belajar bahwa meminta tolong jauh lebih bermartabat daripada mengkhianati. Malam itu, saya pulang ke rumah Menteng yang kini benar-benar terasa milik saya. Saya membuat ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan sederhana yang dulu sering saya buat sebelum hidup saya menjadi rumit. Saya makan sendirian di meja yang tenang, mendengarkan suara angin di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa hampa, tapi juga terang. Ada pepatah lama, siapa menabur angin akan menuai badai. Hari itu, saya baru benar-benar memahaminya. Badai itu tidak hanya menimpa mereka yang serakah, tapi juga mereka yang salah menaruh kepercayaan. Dan saya, dulu, adalah orang yang salah menaruh kepercayaan pada hampir semua orang. Cerita ini mengajarkan satu hal, kepercayaan itu indah. Tapi kepercayaan tanpa batas bukanlah cinta dan bukan pula kebaikan. Ia hanya kelengahan yang menunggu dimanfaatkan. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu, seluruh hartamu,
seluruh rahasiamu kepada siapapun, hanya atas nama keluarga atau cinta. Karena cinta yang sehat tidak pernah meminta kau menjadi buta. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang mandiri, tapi tetap menyerahkan kendali pada orang lain karena takut dianggap perhitungan. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjaga batas bukanlah kejahatan. Mengetahui apa yang menjadi milikmu dan melindunginya dengan benar justru adalah bentuk menghormati dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Renjana yang manis saat semua baik-baik saja, tapi menghitung jarak saat badai datang. Dan ada pula para kakak ipar, para mertua yang melihat keberhasilan menantu bukan sebagai kebanggaan, tetapi sebagai sesuatu yang harus direbut. Kepada mereka, waktu yang akan menjadi hakimnya. Mbak Sekar kini hidup dalam pertengkaran keluarganya sendiri. Bu Markonah kehilangan menantu yang dulu selalu menghormatinya. Renjana kehilangan rumah, kehilangan istri, dan kehilangan wajahnya sendiri di mata orang-orang. Dan Vega membawa beban penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan uang berapapun. Sementara saya bangkit. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan batas. Mulai hari itu, saya tidak lagi hidup dengan kepercayaan buta. Saya hidup dengan kebenaran yang diletakkan di tempatnya, dengan dokumen yang jelas, dengan hati yang tetap hangat, tapi dengan mata yang kini terbuka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk percaya membabi buta, atau percaya dengan bijak. Pilihan untuk diam saat dizalimi, atau berdiri tegak dan meletakkan kebenaran di tempatnya tanpa harus berteriak. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi pelajaran bagi orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Suamiku menelpon dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Ia mengabarkan kematian ayahku, lalu memberitahu bahwa asuransi 5 miliar sudah cair ke rekeningnya. Ia menertawakan aku. Katanya, aku tidak akan mendapat sepeser pun. Aku hanya tersenyum dingin. Dion tidak tahu satu hal. Ayahku berdiri tegak tepat di sampingku, masih bernapas. Menatap layar ponsel itu, dan polisi sudah menunggu di luar pintu rumah kami. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tulislah di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan. Nyalakan secangkir teh hangat dan temani aku sampai akhir, karena malam ini aku akan menceritakan bagaimana seorang menantu nyaris membunuh mertuanya demi uang, dan bagaimana mayat yang ia kira sudah dingin justru berjalan pulang untuk menjemput keadilan. Namaku Hana. Usiaku 31 tahun. Aku hanya seorang ibu rumah tangga di sebuah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Sudah 5 tahun aku menjadi istri. 5 tahun yang kuhabiskan dengan menelan setiap kepahitan demi satu kata yang dulu kuanggap suci. Janji pernikahan. Pagi itu, matahari baru menyelinap lewat ventilasi dapur yang sempit, tapi keringat sudah membasahi dahiku. Aku sedang menggoreng nasi untuk sarapan. Aroma bawang dan kecap memenuhi dapur kecil itu. Di kamar utama, Dion masih mendengkur. Tubuhnya terbalut selimut tebal, seolah beban hidup tak pernah sekalipun menyentuh kulitnya. Suamiku, Dion, adalah pria yang di mata tetangga terlihat mapan. Ia selalu keluar dengan pakaian bermerek, rambut tertata rapi, sepatu mengkilap, namun tidak ada yang tahu. Di balik penampilan parlente itu, ia hanyalah pengangguran yang malas. Sudah 3 tahun ia tak punya pekerjaan tetap. Hari-harinya habis menatap layar ponsel. Bukan untuk mencari lowongan, melainkan tenggelam dalam judi online yang menjanjikan kekayaan. Tapi nyatanya hanya memberi kehancuran perlahan. Pagi itu, ketenangan kontrakan kami robek oleh gedoran kasar di pagar besi. Piring di tanganku hampir jatuh. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara itu. Itu bukan tamu. Bukan pula kurir. Keluar, bayar utangmu. Atau kami sita semua barang di dalam. Teriakan seorang pria terdengar garang dari luar. Aku berlari kecil ke kamar. Ku guncang tubuh suamiku. Mas Dion, bangun. Ada orang marah-marah di depan.
Dion terbangun dengan mata merah. Begadang semalaman memantau slot judi yang kalah telak. Begitu mendengar teriakan itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia tahu betul siapa yang datang. Penagih dari aplikasi pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik leher. Dion telah meminjam puluhan juta demi menutup kekalahan judinya. Dan kini, jatuh tempo sudah lewat berminggu-minggu. Jangan buka pintu, bisik Dion panik. Ia melompat dari kasur, mengintip dari balik tirai. Bilang, aku tidak ada. Bilang, aku sedang dinas keluar kota. Aku menatapnya nanar. Mas, sampai kapan kamu begini? Tetangga sudah mulai keluar. Sudah. Jangan banyak tanya, lakukan saja apa kataku, bentaknya. Menyembunyikan ketakutan dengan amarah pada istrinya sendiri. Aku menahan air mata. Dengan langkah berat, aku membuka pintu pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Aku menghadapi dua pria bertubuh besar itu. Salah satunya mengetuk-ngetukkan kunci motor ke jeruji. Suaranya nyaring di pagi yang masih sepi. Aku menunduk. Dengan suara bergetar dan permohonan maaf, aku menyodorkan sisa uang belanja di kaleng biskuit dapur. Hanya 150.000, uang yang seharusnya untuk beras dan lauk seminggu. Mereka mengambilnya, mendengus. Lalu pergi sementara. Aku berjanji suamiku akan melunasi sisanya sore nanti. Tetangga sudah berdiri di depan pintu masing-masing. Ibu-ibu yang biasa menyapaku ramah, kini berbisik-bisik. Memandangku sinis, ada yang menggeleng, ada yang buru-buru masuk sambil menarik anaknya, seolah kemiskinan itu menular. Dadaku sesak oleh rasa malu yang bukan dosaku. Itulah hidupku selama 5 tahun. Aku menutup mulut. Aku mengalah. Aku menjadikan diriku tembok yang menahan semua hujatan, agar rumah tangga ini tetap berdiri. Padahal, fondasinya sudah lama keropos. Satu-satunya cahaya dalam hidupku adalah ayahku, Pak Dharma, seorang pengusaha furniture yang dulu merintis dari nol. Ibuku sudah lama tiada. Ayah membesarkanku seorang diri dengan tangannya yang penuh serbuk kayu. Ia tidak kaya raya, tapi ia jujur dan ia bekerja keras. Tabungannya cukup untuk hidup tenang di hari tua, di rumah kecilnya, di desa. Dan tabungan itulah yang sejak lama mengusik mata Dion. Sejak judi dan pinjol menjeratnya, Dion berubah. Ia mulai sering bertanya tentang ayahku, berapa tabungannya? Apakah rumah desa itu atas nama siapa? Apakah ayah punya asuransi jiwa? Awalnya kukira ia peduli. Aku begitu bodoh. Aku tidak tahu di kepalanya. Ayahku sudah berubah dari seorang mertua menjadi sebuah angka. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Dion sedang menelpon di teras dengan suara pelan. Aku tak sengaja mendengar potongan kalimatnya. Iya. Asuransi jiwa 5 miliar. Ahli warisnya cuma anaknya, istriku. Kalau orang tua itu kenapa-kenapa, cair semua ke kami. Tubuhku membeku di balik pintu. Tapi saat itu, aku masih menolak percaya. Aku meyakinkan diri bahwa suamiku hanya sedang membicarakan asuransi biasa. Aku menelan curiga itu. Seperti aku menelan semua hal selama 5 tahun. Aku tidak tahu malam itu. Sebuah rencana sudah mulai disusun di balik punggungku. Beberapa minggu kemudian, Dion pulang dengan wajah berseri. Sesuatu yang langka. Ia memelukku, mencium pipiku. Sikap yang sudah lama tak pernah kuterima. Hana, aku punya kabar baik, katanya manis. Aku dapat kerja, jadi koordinator transportasi. Mulai sekarang, aku mau memperbaiki diri. Aku mau jadi menantu yang baik buat ayah. Aku menangis haru, sungguh. Aku menangis. Setelah 5 tahun penderitaan, aku mengira doaku akhirnya dikabulkan. Aku tidak tahu, air mata bahagiaku malam itu adalah air mata seekor domba yang sedang dibelai oleh serigala. Minggu depan, ayah ada kontrol ke rumah sakit di kota, kan? Tanya Dion sambil menata bantal. Biar aku yang urus semua. Aku sudah pesan mobil dan sopir yang bagus. Ayah tidak usah naik bus tua itu lagi. Sekali-kali, biar mertuaku naik mobil nyaman. Aku mengangguk bahagia. Kupikir, inilah Dion yang dulu kucintai. Kupikir,
Badai dalam rumah tanggaku sudah berlalu. Padahal, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai 2 hari sebelum rencana ke rumah sakit itu. Ada satu hal kecil yang seharusnya membuatku curiga, tapi aku terlalu sibuk berbahagia untuk melihatnya. Malam itu, Dion membawa pulang setumpuk dokumen. Ia memintaku menandatangani beberapa lembar surat. Katanya, itu surat untuk pekerjaan barunya. Surat persetujuan keluarga, katanya. Tanda tangan di sini, Hana. Dan di sini, sebagai istri, kamu harus tahu. Pekerjaanku resmi, katanya manis. Aku hendak membaca isinya, tapi Dion buru-buru menutupi bagian atas kertas dengan tangannya. Sudah, tidak usah dibaca. Cuma formalitas. Kamu kan percaya sama suamimu, katanya sambil tersenyum. Dan aku, perempuan bodoh yang masih dimabuk harapan, menandatanganinya. Pena itu bergerak di atas kertas yang setengah tertutup telapak tangannya. Aku bahkan tersenyum saat menandatangani, mengira aku sedang mendukung suamiku memperbaiki hidup. Aku tidak tahu. Sebagian dari kertas-kertas itu bukan surat pekerjaan. Itu adalah dokumen yang nantinya akan ia gunakan untuk meniru gaya tanda tanganku, untuk memasukkan surat ahli waris asuransi. Tanganku sendiri yang memberinya senjata. Tanganku sendiri yang menandatangani perangkap untuk ayahku. Itulah harga dari kepercayaan yang diberikan tanpa mata terbuka. Dan yang tidak ku tahu malam itu, di sudut ruangan yang sama, sebuah rencana kematian sedang menunggu tanda tangan terakhir untuk menjadi sempurna. Esoknya, ia juga memintaku menghafal nomor rekening barunya. Kalau ada apa-apa, semua transfer ke rekening ini, ya. Rekeningku yang baru, lebih aman, katanya. Aku mengangguk. Tidak mengerti mengapa ia begitu menekankan soal rekening. Baru kemudian, aku paham. Ia sedang menyiapkan kanal agar uang 5 miliar itu mengalir ke kantongnya, bukan ke kantong anak kandung sang pemilik nyawa. Hari yang ditunggu Dion pun tiba. Pagi itu, ia bangun lebih awal dariku. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama 5 tahun. Ia tampak rapi, wangi, dan terlalu bersemangat untuk seseorang yang katanya hanya mengantar mertua ke rumah sakit. Aku tidak bisa ikut. Dion memintaku menjaga kontrakan, menunggu kurir yang katanya akan mengantar dokumen kerjanya. Aku menurut. Aku selalu menurut. Yang tidak ku ketahui, sopir yang dijanjikan Dion bukanlah sopir profesional. Ia bernama Jarod, teman judi Dion. Seorang pria licik yang sudah dibayar di muka untuk satu pekerjaan kotor. Dan mobil sewaan yang ia bawa sudah disiapkan untuk satu tujuan, memastikan ayahku tidak pulang hidup-hidup. Tapi rencana itu mulai retak sejak detik pertama. Di desa, ayahku tidak sendirian, sahabat lamanya, Pak Slamet, sudah menunggu di teras. Pak Slamet adalah lelaki tua yang setia, yang dulu setiap subuh mengantar barang furniture ayah ke pelabuhan. Ia membawa mobil kijang tuanya yang terawat. Pak Dharma tidak usah naik mobil orang asing itu, kata Pak Slamet. Saya antar sendiri, mobil saya baru saja diservis. Sekalian kita nostalgia di jalan. Jarod tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba membujuk ayahku dengan senyum yang dipaksakan. Pakistan, mobil saya jauh lebih nyaman. Sudah dibayar lunas sama Mas Dion. Kalau Bapak tidak ikut saya, nanti saya yang kena marah, katanya. Nadanya mulai memaksa. Tapi Pak Slamet, yang sejak awal merasa ada yang ganjil dengan lelaki itu, melangkah maju. Tubuhnya tua, tapi tatapannya tajam. Bertahun-tahun bergaul dengan kuli pelabuhan membuatnya hafal raut orang yang menyembunyikan sesuatu. Pak Dharma, ikut saya saja, kata Pak Slamet tegas. Saya yang antar. Nanti saya sendiri yang bilang ke Dion kalau mobil rental kurang cocok. Mas tidak akan dimarahi. Uang sewanya ambil saja buat Mas. Wajah Jarod memerah menahan amarah. Ia tidak bisa memaksa ayahku masuk ke mobil secara fisik di siang bolong. Apalagi dengan Pak Slamet yang berdiri siap melawan. Ia harus memutar otak. Ia menyingkir, berpura-pura menelpon kantor rental. Padahal ia sedang menelpon Dion. Bos, gawat. Orang tua itu menolak naik mobilku. Dia mau diantar tetangganya. Pakai kijang tua. Lapor Jarod berbisik di ujung telepon. Dion mengumpat kasar. Dasar tua bangka merepotkan. Jangan sampai gagal. Kalau dia tidak mati hari ini, kembalikan uang mukanya. Tenang, bos.
Saya ada ide, sahut Jarod. Suaranya merendah, jahat. Mereka sedang masuk ke dalam, ambil bekal. Mobil si Slamet diparkir di samping rumah. Tidak ada yang jaga. Saya bawa peralatan lengkap di bagasi. Dion terdiam sejenak. Lalu tertawa kecil, tawa yang dingin. Bagus. Pastikan remnya habis. Buat seolah-olah mobil tua itu yang bermasalah. Lakukan sekarang. Sementara ayahku dan Pak Slamet menuang kopi ke termos bekal. Jarod bergerak cepat. Ia menyelinap ke kolong mobil Kijang. Dengan tang potong baja, ia mencari selang rem belakang. Dalam hitungan detik, selang itu terpotong. Tidak putus total. Hanya tersisa beberapa serat tipis yang akan pecah saat pedal diinjak kuat di turunan curam nanti. Minyak rem mulai menetes perlahan. Tetes demi tetes, seperti pasir dalam jam yang menghitung mundur 2 nyawa. Jarod keluar dari kolong mobil. Ia membersihkan tangannya, lalu pamit pergi dengan wajah pura-pura kesal. Ayahku dan Pak Slamet sama sekali tidak curiga. Mereka naik ke mobil tua itu dan berangkat menembus pagi. Tapi malam sebelumnya, mereka tidak tahu apa yang sudah ditanam di bawah roda mereka. Perjalanan ke kota memakan waktu sekitar 2 jam. 1 jam pertama terasa menyenangkan. 2 sahabat tua itu bernostalgia, menertawakan masa muda, membicarakan masa-masa ketika ayah masih merintis usaha dari nol. Hana itu beruntung. Pakistan, kata ayahku, sambil memandang sawah yang berganti hutan jati. Dulu saya sempat khawatir dia salah pilih suami. Tapi melihat usaha Dion hari ini, beban saya hilang separuh. Pak Slamet hanya tersenyum tipis. Matanya tetap fokus ke jalan. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan curiga. Tapi ia tak ingin merusak suasana hati sahabatnya. Jalanan mulai menanjak. Mereka memasuki kawasan Bukit Menoreh. Jalur alternatif yang membelah perbukitan. Jalur yang terkenal sepi dengan kontur ekstrim. Tanjakan curam yang langsung disambut turunan panjang dengan jurang menganga di sisi kiri. Kita mulai masuk jalur tengkorak. Gumam Pak Slamet. Memindahkan persneling ke gigi rendah. Harus hati-hati. Banyak yang celaka di sini kalau lengah. Mobil merayap naik. Mesin tua itu menderu, tapi masih bertenaga. Setelah melewati puncak, jalanan mulai menurun tajam. Pak Slamet menginjak rem perlahan. Pedal itu kosong. Amblas sampai ke lantai. Tanpa perlawanan. Pak Dharma, suara Pak Slamet bergetar. Remnya tidak makan. Mobil mulai meluncur. Kecepatannya bertambah di turunan curam. Jurang menganga di sisi kiri. Yang tidak diketahui kedua orang tua itu. Dari kejauhan, sebuah motor membuntuti dengan jarak aman. Itu Jarod. Ia tidak benar-benar pulang. Ia mengikuti dari belakang, memastikan pekerjaannya berhasil. Matanya berkilat dingin. Menanti momen mobil Kijang itu terjun ke jurang. Ia bahkan sudah menyiapkan ponselnya, siap mengabari Dion bahwa misi tuntas. Ia menunggu suara benturan. Ia menunggu kepulan asap dari dasar jurang. Ia menunggu kematian 2 manusia. Seolah sedang menonton tayangan biasa. Di dalam mobil, ayahku mencengkeram pegangan pintu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi Pak Slamet bukan supir kemarin sore. Puluhan tahun ia menyetir truk barang melintasi jalur-jalur paling berbahaya di pulau ini. Tangannya yang keriput justru menjadi sedingin baja. Pegangan erat. Pak Dharma, jangan teriak. Ia tidak panik membanting setir. Ia memindahkan gigi ke posisi paling rendah. Mesin meraung tertahan. Lalu, dengan perhitungan seorang sopir veteran, ia menarik rem tangan sedikit demi sedikit. Bukan sekaligus, agar roda tidak terkunci dan mobil tidak terpelanting. Mobil mulai melambat. Ia mengarahkan moncong mobil ke tebing batu di sisi kanan, menjauhi jurang. Bagian depan mobil menggesek tebing dengan suara mengerikan. Percikan api beterbangan. Tapi gesekan itulah yang akhirnya menghentikan laju maut mereka. Mobil berhenti. Mesin mati. Hanya terdengar napas 2 orang tua yang tersengal. Mereka selamat. Lecet. Memar. Tapi hidup. Dari kejauhan, Jarod menyaksikan mobil itu menempel ke tebing, bukan terjun ke jurang. Wajahnya berubah panik. Rencananya gagal. Ia tahu Dion akan murka. Sejenak ia ingin turun, memastikan keduanya benar-benar tewas.
tapi melihat sebuah mobil lain mulai mendekat dari kejauhan. Nyalinya ciut, ia memutar gas motornya dan kabur, meninggalkan jejak yang justru nanti akan menjeratnya. Karena di sepanjang jalan, tetesan minyak rem itu telah meninggalkan garis yang bisa dibaca oleh siapapun yang mengerti, termasuk polisi. Pak Slamet turun dengan lutut gemetar. Ia memeriksa kolong mobil, dan di sanalah ia melihatnya. Selang rem yang terpotong rapi, bukan putus karena tua, tapi dipotong oleh tangan manusia. Wajah Pak Slamet memucat, lalu mengeras. "Pak Dharma," katanya pelan, "ini bukan kecelakaan. Selang rem ini dipotong. Seseorang ingin kita mati di jalan ini." Ayahku terdiam. Pelan-pelan, ia mengingat wajah sopir asing yang pamit dengan canggung tadi pagi. Ia mengingat semangat aneh menantunya beberapa hari terakhir. Ia mengingat pertanyaan-pertanyaan tentang asuransi. Dan satu persatu, kepingan itu menyatu menjadi gambar yang mengerikan. Bukan kebetulan, ini direncanakan oleh seseorang yang memanggilnya ayah. Tangan ayahku mengepal, tapi ia tidak menangis. Ia justru menjadi sangat tenang. Ketenangan seorang ayah yang baru saja menyadari bahwa darah dagingnya sedang dijadikan umpan oleh seekor benalu. "Pak Slam," kata ayahku dengan suara datar, "tolong panggil polisi, tapi jangan beritahu siapapun bahwa kita selamat." Pak Slamet menatap sahabatnya, bingung. "Maksud Bapak?" Ayahku menatap jurang yang nyaris menelan mereka. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang dingin. "Aku ingin tahu," katanya. "Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan menantuku ketika ia mengira aku sudah mati." Tak lama, mobil polisi datang. Seorang perwira muda bernama Inspektur Ryan mencatat laporan dan mengamankan barang bukti. Potongan selang rem itu dibungkus rapi. Ayahku diobati di rumah sakit terdekat. Lukanya hanya lecet, tapi rencana di kepalanya jauh lebih dalam dari luka manapun. "Pakistan, Bapak ingin kami bagaimana?" tanya Inspektur Ryan. "Tolong kawal kami pulang ke rumah anak saya," jawab ayahku. "Tapi jangan bunyikan sirine. Parkir agak jauh. Biarkan saya masuk lebih dulu. Saya ingin melihat wajah menantu saya saat ia sadar bahwa mayat yang ia kira sudah dingin ini bisa berjalan pulang." Inspektur Ryan terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Siap. Pakistan, kami akan dukung skenarionya. Pelaku tidak akan bisa lari." Sementara itu, di kontrakan, aku menerima telepon. Telepon yang akan kuingat seumur hidupku. "Hana." Suara Dion terdengar bergetar, sengaja dibuat parau. "Sabar ya, sayang. Ada kabar buruk." "Ayah." "Ayah kecelakaan di jalan. Mobilnya masuk jurang di Bukit Menoreh." Ayah sudah tidak ada. Duniaku runtuh. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Aku menjerit. Aku terduduk di lantai dapur. Air mataku tumpah tak terbendung. Satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat pergi begitu saja. Aku menangis sampai suaraku habis. "Sudah. Jangan terlalu sedih," kata Dion. Dan ada sesuatu yang aneh dalam nadanya. Sesuatu yang terlalu tenang untuk seorang menantu yang baru kehilangan mertua. "Yang penting, asuransi ayah sudah cair. 5 miliar. Hana, masuk ke rekeningku. Mulai sekarang, hidup kita berubah." Aku berhenti menangis. Bukan karena lega, tapi karena ngeri. Ayahku baru saja dikabarkan meninggal. Dan hal pertama yang suamiku bicarakan adalah uang. 5 miliar. Cair ke rekeningnya. Bukan rekeningku, sang anak. Rekeningnya. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Dion, hampir tak bisa menahan nada riang dalam suaranya. "Dan satu lagi, Hana," lanjutnya. Kini dengan nada mencemooh yang sebelumnya tak pernah berani ia tunjukkan. "Jangan harap kamu dapat bagian. Surat-suratnya atas namaku. Kamu cuma istri. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi, kalau mau tetap tinggal denganku, belajarlah menurut." Lalu, telepon diputus. Aku berdiri di dapur, gemetar. Bukan oleh kesedihan lagi,
tapi oleh sesuatu yang lebih dingin. Sebuah kecurigaan yang selama ini kutelan, kini meledak menjadi kebenaran yang menyesakan. Asuransi cair hari yang sama. Suara riang itu. Sopir asing yang tiba-tiba. Pertanyaan-pertanyaan tentang nyawa ayahku. Aku menatap pisau dapur di meja. Dan untuk pertama kali dalam 5 tahun. Tanganku tidak gemetar karena takut. Tanganku gemetar karena marah. Coba bayangkan sejenak di posisiku. Ayah baru dikabarkan meninggal. Dan hal pertama yang suamimu bicarakan adalah uang 5 miliar yang cair ke rekeningnya. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan? Tulislah di kolom komentar. Karena malam itu, aku memilih untuk berhenti menjadi tembok. Sementara aku terpaku di dapur. Di sisi lain kontrakan. Suamiku sedang berpesta. Begitu menutup telepon, Dion melempar ponselnya ke sofa dan berteriak kegirangan. Ia melompat-lompat seperti anak kecil. Mampus kau, tua bangka. 5 miliar jadi milikku. Ia berlari ke cermin, merapikan rambut, tersenyum lebar pada bayangannya sendiri. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menelepon ustadz untuk mengurus jenazah. Bukan pula memberi kabar pada kerabat. Ia membuka aplikasi belanja online. Jam tangan emas. Sepatu edisi terbatas, motorsport impian. Ia memasukkan semuanya ke keranjang, mabuk oleh angka yang belum bahkan ia sentuh. Lalu ia menelpon seseorang yang ia simpan dengan nama samaran di kontaknya. Bukan ustadz, bukan kerabat, tapi seorang janda muda, teman judinya, selingkuhannya. Halo, sayang. Katanya merayu. Siap-siap. Ya. Malam ini kita pesta. Rencana sukses. Si tua itu sudah lewat. Besok kita booking tiket ke Bali. Tinggalkan kontrakan kumuh ini. Istrimu gimana? Tanya suara di seberang. Dia gampang. Jawab Dion sombong. Nanti ku kasih uang receh, juga diam. Kalau rewel, tinggal ku tendang. Rumah ini dan semua isinya sekarang punyaku. Ia menutup telepon, lalu menelpon lagi. Kali ini seorang agen asuransi nakal bernama Rico, yang ia kenal dari meja judi. Rico adalah bagian penting dari rencana itu. Dion mengatur agar klaim diproses cepat dengan dokumen yang sudah ia palsukan jauh-jauh hari. Surat ahli waris yang menempatkan namanya di atas namaku. Ia bahkan sudah memalsukan tanda tanganku. Inilah benalu itu. Selama 5 tahun. Ia tidur di sampingku, memakan dari piringku, berhutang atas nama kepercayaanku. Dan ketika kesempatan datang, ia tidak ragu menumbalkan ayahku demi angka di rekening. Tapi malam itu, Dion tidak tahu satu hal. Mayat yang ia rayakan kematiannya sedang dalam perjalanan pulang bersama polisi, bersama bukti, dan bersama putrinya yang sudah selesai menjadi domba. Malam turun. Lampu kontrakan menyala terang, seolah merayakan festival kemenangan. Dion duduk berselonjor di sofa, kaki diangkat ke meja. Di sekitarnya berserakan kulit kacang dan kaleng soda. Tidak ada lantunan ayat suci, tidak ada aroma duka. Yang ada hanya musik yang ia mainkan pelan dari ponselnya. Baginya, kematian ayahku bukan tragedi, melainkan kunci kebebasan. Bebas dari utang, bebas dari teror pinjol, bebas dari status menantu benalu. Ia tidak tahu, kunci itu sebentar lagi akan berubah menjadi gembok penjara. Aku tidak langsung pulang ke kontrakan malam itu. Naluri seorang anak yang baru kehilangan ayah membawaku ke satu tempat. Aku menelpon nomor darurat, bertanya tentang kecelakaan di Bukit Menoreh. Aku ingin tahu di rumah sakit mana jasad ayahku disemayamkan. Aku ingin memeluknya untuk terakhir kali, tapi jawaban yang kuterima membuat lututku lemas. Petugas itu mengatakan, memang ada kecelakaan di Bukit Menoreh hari itu. Mobil kijang tua, selang rem terpotong, tapi tidak ada korban jiwa. 2 orang tua selamat, dan kasusnya sedang ditangani sebagai percobaan pembunuhan. Tidak ada korban jiwa. Aku berdiri di pinggir jalan, ponsel menempel di telinga, dan untuk beberapa detik, aku tidak bisa bernapas. Ayahku hidup, ayahku selamat. Lalu, 5 miliar yang dibanggakan Dion itu apa? Asuransi jiwa hanya cair jika tertanggung meninggal. Bagaimana mungkin sudah cair?
jika ayahku masih hidup. Saat itulah aku mengerti. Dion tidak menunggu ayahku mati secara alami. Dion merencanakan kematiannya. Dan ketika ia menelpon mengabarkan kematian itu dengan begitu yakin, itu karena ia mengira rencananya berhasil. Ia mengira ayahku sudah hancur di dasar jurang. Selang rem yang terpotong. Sopir asing yang ia bawa. Semuanya kini masuk akal dengan cara yang paling menjijikan. Suamiku adalah seorang calon pembunuh. Aku menyandarkan punggung ke tembok, menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak menjerit. Air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata seorang perempuan yang akhirnya membuka mata. Setelah 5 tahun memejamkannya rapat-rapat, ponselku bergetar. Sebuah nomor asing. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Hana, ini ayah. Aku menangis sejadi-jadinya mendengar suara itu. Suara yang kukira sudah tak akan pernah kudengar lagi. Ayah masih hidup. Nak, katanya lembut. Ayah selamat. Tapi dengar baik-baik. Jangan beritahu Dion bahwa kamu sudah tahu. Jangan ubah caramu bicara dengannya. Malam ini, ayah akan pulang ke kontrakanmu bersama polisi. Ayah ingin kamu melihat sendiri. Siapa laki-laki yang selama ini tidur di sampingmu? Kamu sanggup? Nak, aku menghapus air mataku. Dan dengan suara yang kutemukan kembali setelah 5 tahun hilang, aku menjawab. Sanggup. Ayah, aku sanggup. Aku pulang ke kontrakan dengan wajah yang sengaja kubuat sembab dan terpukul. Aku harus berakting. Untuk pertama kalinya, aku yang berakting, bukan dia. Begitu aku masuk, Dion langsung mengubah ekspresinya. Ia mematikan musik. Ia mengusap matanya dengan air ludah agar terlihat menangis. Tubuhnya yang tadi tegap langsung membungkuk lemas. Hana, suaranya bergetar palsu. Ia mencoba memelukku. Akhirnya kamu pulang. Aku tidak kuat sendirian. Ayah, aku turut berduka. Sayang, aku membiarkan diriku dipeluk, tapi tubuhku sedingin es. Aku mencium aroma parfum perempuan lain di kerahnya. Aku merasakan kepalsuan di setiap getaran suaranya. Dan di dalam hatiku, aku menghitung mundur. Karena aku tahu, sebentar lagi, pintu itu akan diketuk. Mas, kataku pelan. Melepaskan diri dari pelukannya. Aku mau lihat surat-surat asuransi ayah. Yang katanya sudah cair itu. Wajah Dion sedikit kaku. Nanti saja. Hana, kamu masih syok. Istirahat dulu. Aku mau lihat sekarang. Mas, aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Akulah yang tidak mengalihkan pandangan lebih dulu. Dion tertawa canggung. Ia mulai gugup. Ia tahu surat-surat itu palsu. Ia tahu tanda tanganku dipalsukan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan yang keras dan tegas. Bukan ketukan ragu-ragu seorang tamu, tapi ketukan orang yang datang dengan tujuan pasti. Wajah Dion langsung berseri. Itu pasti paket jam tanganku, gumamnya. Lupa berakting sedih. Ia berjalan ke pintu dengan langkah ringan. Sempat mengacak rambut agar terlihat berduka. Lalu menarik gagang pintu hingga terbuka lebar. Dan di hadapannya, di bawah cahaya remang lampu teras, berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat kayu, dengan plester di pelipisnya, dengan tatapan yang tenang, dingin, dan tak terbantahkan. Ayahku, Pak Dharma, hidup. Wajah Dion membeku, senyumnya luntur seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ponsel di tangannya, yang masih terbuka di halaman toko online, terjatuh ke lantai. Layarnya retak, seperti rencananya. Ayah, Dion tergagap. Wajahnya berubah putih seperti kapur. Ayah masih hidup. Tapi tadi kabarnya. Kabar apa, Nak? Tanya ayahku tenang, melangkah masuk dengan tongkatnya. Kabar bahwa aku sudah mati. Kabar yang kau sebarkan sendiri. Kabar yang membuatmu begitu gembira, sampai kau lupa berduka. Dion mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Otaknya yang licik bekerja keras mencari celah. Mencari kebohongan baru untuk menambal kebohongan lama. Ayah, Aku senang ayah selamat. Aku cuma salah dengar tadi, supirnya bilang. Bilang kecelakaan parah. Jadi aku panik. Sopir,
Ayahku berhenti. Ia memiringkan kepalanya. Sopir mana? Nak. Sopir yang kau bayar untuk memotong selang rem mobil sahabatku. Wajah Dion semakin pucat. Aku tidak tahu apa-apa soal selang rem. Itu pasti mobil tua yang rusak. Ayah, jangan menuduh sembarangan. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan dada bergemuruh. Lalu ayahku menoleh ke arah pintu. Pak, selamat. Masuklah. Pintu terbuka lebih lebar. Pak Slamet melangkah masuk, membawa sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya, potongan selang rem yang terpotong rapi oleh tang baja. Ini. Nak Dion, kata Pak Slamet, mengangkat kantong itu. Selang rem mobil saya. Lihat potongannya. Ini bukan putus karena tua. Ini dipotong dengan alat. Oleh orang yang tahu persis kapan kami akan turun di Bukit Menoreh. Dion menggeleng cepat. Itu bukan urusanku. Aku tidak menyuruh siapapun. Benarkah? Ayahku merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel. Lalu, ia menekan tombol putar. Dan dari speaker kecil itu, terdengar sebuah suara. Suara yang sangat dikenal Dion. Suaranya sendiri. Dasar tua bangka merepotkan. Jangan sampai gagal. Kalau dia tidak mati hari ini, kembalikan uang mukanya. Ruangan hening. Hanya suara rekaman itu yang berputar. Wajah Dion runtuh sepenuhnya. Jarot. Sopir bayaranmu itu, kata ayahku pelan. Ternyata punya nyali lebih besar dari otaknya. Tapi otak lebih kecil dari ketakutannya. Saat polisi menangkapnya sore tadi, ia langsung menyerah. Ia menyerahkan ponselnya. Dan di ponsel itu ada rekaman percakapan kalian, termasuk perintahmu untuk memastikan remnya habis, termasuk janjimu membayar lunas setelah uang asuransi cair. Dion jatuh terduduk di sofa. Kaki yang tadi ia angkat sombong ke meja, kini lemas tak bertenaga. Dan asuransi 5 miliar yang kau banggakan itu, lanjut ayahku. Suaranya kini setajam pisau. Tidak akan pernah cair karena aku masih hidup. Karena surat ahli waris yang kau palsukan dengan tanda tangan anakku yang kau tiru sudah ada di tangan polisi sebagai barang bukti pemalsuan dokumen. Kau tidak hanya merencanakan pembunuhan, Nak. Kau juga memalsukan surat dan menipu perusahaan asuransi. 3 kejahatan dalam satu malam. Hitam di atas putih. Dion menoleh ke arahku. Mata memohon. Hana, tolong aku. Kamu istriku, kamu tidak akan tega lihat suamimu masuk penjara, kan? Aku hilaf, aku janji berubah. Selama ini, aku capek, aku terdesak utang, aku tidak waras. Aku menatap suamiku, lelaki yang 5 tahun tidur di sampingku, lelaki yang menjadikan ayahku sebagai tumbal. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apapun, tidak cinta. Tidak benci, hanya satu hal, lega. Aku berjalan ke arahnya. Lalu, aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lama kusiapkan dalam diam. Jauh sebelum malam ini. Bukan dari pengacara, tapi tulisan tanganku sendiri. Mas, kataku. Suaraku tenang dan dingin. Ini surat gugatan cerai dariku. Aku meletakkan amplop itu di pangkuannya. Kontrakan ini dibayar pakai uang ayah. Barang-barang di sini dibeli pakai uang ayah. Bahkan baju bermerek yang kau banggakan. Dibeli dari utang yang kucicil diam-diam selama bertahun-tahun. Kau tidak punya apa-apa di sini. Mas, selain dosamu, bawa pergi air mata palsu itu. Aku sudah selesai menjadi tembok. Hana, jangan begini. Aku suamimu. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Kalau kau mencintaiku, jawabku. Kau tidak akan menjadikan ayahku sebagai tumbal untuk 5 miliar. Saat itulah, dari balik pintu, 2 orang petugas berseragam melangkah masuk. Inspektur Ryan di depan, memegang surat perintah penangkapan. Dion, kata Inspektur Ryan. Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan asuransi. Anda berhak untuk diam, tapi sebaiknya Anda ikut kami sekarang. Dion mencoba bangkit, mencoba lari ke arah dapur. Tapi tubuhnya yang lemah karena hidup bermalas-malasan,
Tidak bisa melawan dua petugas yang sigap. Tangannya diborgol di belakang punggung. Air matanya kali ini mengalir sungguhan. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang penjudi yang baru saja kalah di taruhan terakhirnya. Hana, tolong. Ayah, tolong aku. Aku menantumu, jeritnya saat diseret keluar. Ayahku menatapnya, lalu berkata dengan suara yang akan kuingat selamanya. Menantu yang baik tidak menggali kubur untuk mertuanya. Nak, kau bukan menantuku, kau hanya benalu yang akhirnya kami cabut sampai ke akar. Dion diseret melewati teras tempat ia tadi berdiri sombong. Melewati tumpukan kardus berisi baju-baju bermereknya yang sudah kukemas. Melewati tetangga-tetangga yang mulai berkumpul. Penasaran melihat mobil polisi. Ibu-ibu yang dulu ia sapa dengan dagu terangkat. Yang dulu memandangku sinis saat penagih datang. Kini berdiri diam. Bisik-bisik mereka kali ini bukan untukku. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng pelan. Laki-laki yang selalu tampil parlente itu kini diseret dengan tangan terborgol. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Teriakan minta tolongnya perlahan ditelan kegelapan malam. Lalu, sirine mobil polisi akhirnya dinyalakan saat meninggalkan kompleks. Dan bagi Dion, suara sirine itu menjadi musik pengantar paling mengerikan dalam hidupnya. Sementara bagi kami, ia adalah suara kebebasan. Malam itu, setelah mobil polisi pergi, rumah kontrakan kami terasa begitu lapang, begitu hening. Tapi udara di dalamnya, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, terasa bersih dan segar. Ayahku duduk di sofa yang sama, tempat Dion tadi berpesta pora, tapi aura yang ia pancarkan jauh berbeda. Tidak ada keserakahan, hanya ketenangan seorang ayah yang berhasil melindungi anaknya. Ia merentangkan tangannya, dan aku langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Kali ini, air mata lega. Maafkan Hana, ayah, isakku di bahunya. Hana terlalu bodoh, Hana terlalu lama diam. Kalau Hana lebih cepat membuka mata, ayah tidak akan nyaris terbunuh. Ayahku mengelus rambutku. Kamu tidak bodoh, Nak. Kamu hanya terlalu baik, dan orang baik kadang dimanfaatkan oleh orang jahat. Tapi sekarang sudah selesai. Benalu itu sudah dicabut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena gelisah, justru karena aku merasa terlalu segar. Seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Aku memutuskan untuk membereskan barang-barang Dion malam itu juga. Aku tidak mau melihat bajunya lagi besok pagi. Aku mengeluarkan kardus bekas mie instan dan memasukkan semua pakaian Dion ke dalamnya. Kemeja-kemeja bermerek yang dibeli dari utang. Celana jeans ketat yang selalu ia banggakan. Koleksi sepatu yang ia rawat lebih baik daripada ia merawat istrinya. Semuanya kumasukkan tanpa kulipat. Tidak ada air mata kesedihan. Setiap helai baju yang kupegang justru mengingatkanku betapa butanya aku selama ini. Betapa seringnya aku mengalah demi ego laki-laki itu. Kardus-kardus itu kemudian kutumpuk di teras depan, siap diangkut entah kemana. Mungkin ke tempat sampah, mungkin ke panti, jika ada yang sudi memakainya. Tindakan sederhana itu terasa sangat melegakan. Aku tidak hanya membuang baju, aku membuang sisa-sisa kenangan tentang 5 tahun yang kuhabiskan untuk seorang laki-laki yang berniat membunuh ayahku. Keesokan harinya, di ruang interogasi kantor polisi yang dindingnya dicat abu-abu kusam, Dion duduk berhadapan dengan Inspektur Ryan. Wajahnya kuyu, matanya bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Otaknya yang licik masih mencoba menyusun alibi. Awalnya, Dion mencoba menyalahkan Jarod sepenuhnya. Ia bilang Jarod bertindak sendiri. Ia bilang ia tidak pernah menyuruh memotong selang rem. Tapi Inspektur Ryan hanya memutar ulang rekaman suara dari ponsel Jarod. Suara Dion sendiri. Memberi perintah dengan jelas. Memastikan rem habis. Menjanjikan bayaran setelah uang cair. Lalu Dion mencoba berpura-pura gila. Ia berteriak-teriak. Mengaku tidak waras. Mengaku
dirasuki. Tapi Inspektur Ryan menunjukkan riwayat pencarian di ponsel Dion. Cara klaim asuransi jiwa yang cepat. Berapa lama proses asuransi setelah kematian? Apakah selang rem bisa terlihat dipotong? Kecelakaan di turunan curam, apakah dianggap murni? Semua dicari beberapa hari sebelum kejadian. Bahkan ada catatan waktu. Pukul 2 dini hari. Ketika aku tidur di sampingnya tanpa curiga. Ia sibuk mengetik pertanyaan-pertanyaan itu. Seorang yang gila tidak merencanakan dengan serapi itu. Seorang yang gila tidak menghapus riwayat percakapan. Lalu lupa bahwa ponsel kaki tangannya masih menyimpan segalanya. Kejahatannya terlalu telanjang untuk ditutupi dengan kebohongan baru. Bukti itu terlalu kuat. Jarod, agen asuransi nakal bernama Rico, dan Dion sendiri. Semuanya terjerat dalam satu jaring yang ditenun oleh keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, perlahan, kebenaran lain mulai terungkap. Selingkuhan Dion, janda muda yang dijanjikan liburan ke Bali itu, ternyata juga tahu soal rencana asuransi. Saat polisi mendatanginya, ia panik dan menyerahkan semua percakapan chat dengan Dion. Di sana tertulis, hitam di atas putih, rencana mereka kabur bersama setelah uang cair. Rencana meninggalkan aku, istri yang selama ini menanggung semua utangnya. Aku membaca salinan percakapan itu di kantor polisi. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada diriku yang dulu, yang menukar harga dirinya dengan harapan kosong selama 5 tahun. Proses hukum berjalan. Ayahku dengan tongkat kayunya hadir di setiap persidangan. Tegak, tenang, tidak gentar. Di hadapan hakim, ia memberi kesaksian dengan suara mantap, menceritakan bagaimana ia nyaris dibunuh oleh orang yang ia anggap sebagai anak sendiri. Dion divonis bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan asuransi. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Jarod dan Rico menyusul ke balik jeruji. Selingkuhannya, yang terbukti mengetahui rencana, namun tidak melapor, juga harus berurusan dengan hukum. Dan asuransi 5 miliar yang menjadi akar dari semua kejahatan itu tidak pernah cair, tidak 1 rupiah pun. Karena tertanggungnya, ayahku masih berdiri tegak, masih bernapas, masih menjadi ayah yang melindungi putrinya. Beberapa bulan setelah vonis, sebuah surat sampai ke rumah desa. Tulisan tangan yang kukena, tulisan Dion dari balik jeruji. Isinya penuh permohonan. Ia memohon maaf. Ia berjanji berubah. Ia bilang ia mencintaiku, bahwa ia khilaf karena tekanan utang. Di akhir surat, ia memintaku mencabut gugatan cerai dan menunggunya keluar dari penjara. Aku membaca surat itu sampai habis. Lalu aku melipatnya kembali dengan tenang. Dulu, surat seperti ini mungkin akan meluluhkan hatiku. Dulu, aku akan menangis dan mungkin termakan janji-janji manis itu lagi. Tapi aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku tidak membakar surat itu dengan amarah. Aku tidak pula menjawabnya. Aku hanya menyimpannya di laci sebagai pengingat. Pengingat bahwa kata-kata manis bisa menjadi racun yang paling halus. Pengingat bahwa seseorang yang tega menggali kubur untuk ayahmu tidak akan pernah berubah hanya karena ia kini berada di tempat yang gelap. Penyesalannya bukan karena ia jahat. Penyesalannya hanya karena ia tertangkap. Setelah semua selesai, aku memutuskan untuk meninggalkan kontrakan itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dindingnya. Ayahku memintaku pulang ke desa, tinggal bersamanya di rumah kecil yang penuh aroma serbuk kayu. Rumah tempat aku tumbuh besar. Rumah tempat aku merasa aman. Hari-hari pertama di desa terasa aneh. Aku terbiasa bangun pagi untuk melayani seorang laki-laki yang tidak pernah menghargaiku. Kini, aku bangun pagi untuk menyeduh teh bagi ayahku. Dan ia selalu berkata terima kasih. Hal sederhana itu, yang selama 5 tahun tak pernah kuterima, membuatku menangis di hari-hari awal. Bukan karena sedih, tapi
karena aku baru sadar betapa rendah standar kebahagiaan yang dulu kuterima. Ayahku mengajariku kembali bekerja. Ia membuka kembali bengkel furniturnya yang sempat ia tinggalkan. Aku belajar mengukur kayu, mencatat pesanan, mengelola keuangan toko. Aku belajar membedakan kayu jati dari kayu mahoni hanya dari serat dan baunya. Aku belajar menghitung untung setiap meja, mencatat setiap pemasukan di buku bersampul coklat yang dulu milik ibuku. Tanganku yang dulu hanya tahu mencuci dan memasak untuk seorang benalu, kini belajar menciptakan sesuatu. Belajar berdiri di atas kaki sendiri. Pertama kali aku menerima uang dari pesananku sendiri. Aku menggenggamnya lama-lama. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena itu uang pertama yang kudapat tanpa harus menundukkan kepala pada siapapun. Perlahan, aku menemukan kembali perempuan yang dulu hilang. Perempuan yang punya suara. Perempuan yang punya harga diri. Perempuan yang tidak lagi takut menatap mata orang ketika berbicara. Suatu sore, aku duduk di teras bengkel bersama ayahku. Langit berwarna jingga. Aroma ikan goreng dan sayur asem dari dapur mengisi udara. Kami makan dengan sambal terasi buatan ayah. Sederhana, tapi terasa seperti hidangan termewah yang pernah kurasakan. Karena kali ini, aku makan tanpa rasa takut, tanpa harus menunggu gedoran penagih utang, tanpa harus berpura-pura bahagia. Ayah, kataku pelan, terima kasih sudah tetap hidup. Kalau ayah tidak selamat malam itu, Hana mungkin sudah ikut hancur. Ayahku tersenyum, menepuk tanganku. Bukan ayah yang harus kau terima kasihi, Nak, tapi keberanianmu sendiri, karena pada akhirnya kamu yang memilih untuk membuka mata. Kamu yang memilih untuk berhenti menjadi tembok dan mulai menjadi manusia. Aku menggenggam tangan ayahku yang penuh serbuk kayu itu. Tangan yang membesarkanku. Tangan yang nyaris direnggut dariku oleh keserakahan seorang menantu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar utuh. Benalu itu memang telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Dan di tanah yang sama, tempat ia dulu tumbuh dan merampas kehidupan. Kini aku menanam benih baru. Benih harga diri. Benih keberanian. Benih kehidupan yang akhirnya aku miliki sepenuhnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan rasa takut kehilangan. Dan jangan pernah mengira bahwa diam dan mengalah selamanya akan membeli kedamaian. Karena ada kalanya, diam justru memberi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh subur. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menelan setiap kepahitan demi mempertahankan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama runtuh. Perempuan yang mengira bahwa kesabaran tanpa batas adalah bentuk cinta. Padahal itu hanya menjadi pupuk bagi orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Dion. Laki-laki yang menutupi kemalasan dengan penampilan mahal, yang menjadikan keluarga istrinya sebagai mesin uang. Yang ketika terdesak, tega menumbalkan nyawa orang lain demi keserakahannya sendiri. Dan di luar sana, ada pula para orang tua seperti ayahku. Orang tua yang bekerja keras seumur hidup, menabung sedikit demi sedikit, hanya untuk diincar oleh tangan-tangan rakus yang menyamar sebagai keluarga. Tapi ingatlah, keadilan itu nyata. Roda kehidupan selalu berputar, dan siapa yang menggali kubur untuk orang lain seringkali jatuh ke dalamnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam, atau untuk berani membuka mata, untuk terus menjadi tembok, atau untuk mulai menjadi manusia yang utuh. Aku memilih yang kedua, dan itu menyelamatkan nyawa ayahku, juga hidupku sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakanlah kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.